Halo guys, welcome to Gultabilo. Jadi seperti janji gua yang kemarin lah, gua akan ngasih lihat kalian itu tuningan buat sound gua di PC ya. Kalau di HP akan hampir mirip-mirip ya teman-teman. Dan dia itu kayak eh ini untuk sistemnya ya. Jadi kalian nggak ganti-ganti lagi setiap kalian pakai IEM atau speaker. Jadi sebenarnya ini untuk IEM ya guys, bukan untuk speaker ya. Tapi anggaplah IEM itu speaker karena kita kan juga mendengarkan di sana ya. Eh Kita langsung mulai aja, nggak pakai lama. Gua akan tunjukin tentang tuningan gua di IEM itu di sistemnya ya. Gua pakai 2 equalizer ya teman-teman ya. Di PC itu satu efek sound, satu lagi yang dari bawaan si motherboardnya itu yaitu si Asus Realtek Audio Console. Nah kalau yang efek sound ini dia itu gratis, kalian bisa download. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Oke, ini ya guys ya, ini adalah efek sound. Ini nih aplikasi gratis, kalian bisa download dia untuk sistem. Ini adalah tuningan yang gua pakai di efek sound itu kurang lebih seperti ini ya. Di sini kan ada angka-angkanya, kalian bisa lihat ya itu teman-teman ya. Di bagian yang sebelah sini, ada nggak sih kursor gua kelihatan nggak sih ya? Nggak ada ya? Kursornya tidak kelihatan. Nah, ini kelihatan ya guys ya. Kalau kalian lihat di sini, ini yang 5 tuh hyper low bass. Di sini kan bass ya. Ini biasanya 0 karena ini untuk sistem itu kayak berfungsi sebagai apa ya? Untuk ningkatin bassnya si JD10 ya. Si Vio JD10 itu kan memang bassnya nggak terlalu kentara. Beda dengan si GKG5. Kalau GKG5 mah dia udah ekstra bass, tapi dipakaikan sekalipun itu ke sistem nggak apa-apa guys. Jadi bassnya si GKG5 jadi lebih wow gitu untuk kalian yang suka bass head. Jadi di sini itu gua bilang kayak yang di sini 0 angkanya, ini plus 1, ini plus 2, ini 0, ini min 1, ini 0, min 1, min 2, 0. Jadi lebih ke bawah ya. Jadi kalau ini clarity-nya 5, bedanya itu guys di efek sound ini dia punya semacam tambahan efek di sini dibandingkan dengan si Realtek. Nanti Realtek itu nggak ada tambahannya. Ada sih tapi dikit. Ini lebih jelas karena ada clarity-nya. Ambience-nya ini kalian nolkan aja karena ambience itu bakal ngebikin suara kalian kayak Lalu surround sound-nya nggak usah terlalu banyak juga karena surround itu juga kalau terlalu banyak jelek ya. Dynamic boost-nya jadikan 5. Jadi ini kalau dynamic boost itu kayak seluruh suaranya itu keangkat. Makanya gue bilang guys, gue itu pakai sistem itu di suaranya di PC itu hanya 23%. Jadi nggak sekeras-keras itu. Di playernya itu juga cuma 40%. Karena di equalizer yang satunya ini suaranya udah bisa diangkat jadi 5 kayak gini, jadi agak lebih keras. Baik itu suara IEM-nya nanti, terus suara misalnya kalau kalian main in game di PC itu suara in game-nya juga udah keangkat. Jadi kalian tinggal turunin aja dari suara in game-nya jadi 50% itu lebih bagus karena nanti suara kalian di mikrofon itu kedengeran, suara IEM-nya itu kalian masih kedengeran, suara di in-game-nya itu kalian masih kedengeran di si IEM-nya. Dan dengan kayak gini tuh kayak detail suaranya keluar, tapi ketika kalian main game sambil dengerin musik, kalian masih bisa dengerin suara in-game-nya plus musiknya. Jadi kayak kebagi dua gitu tapi seimbang guys. Jadi gue bilang kayak gitu ya, kalian pakai, kalau ini bukan ya kalau kalian mau pakai sebagai referensi silahkan, kalau enggak ya udah kalian cari sendiri. Tapi gue selalu bilang kalau kalian punya IEM atau speaker ya sebaiknya jangan flat gitu loh. Kalau menurut gue ya, jangan terlalu dibikin flat. Ada baiknya kalian tuning sedikit lah gitu loh guys. Ini sebenarnya asalnya itu kalau kalian lihat di sini kan bisa kalian lihat nggak sih? Bentar ya. Nggak kelihatan ya. Jadi kalau kalian klik ini guys, si yang bagian presetnya ini sebenarnya gue pakai yang mana ya kemarin ya, alternative rock nggak salah. Nah itu hampir sama kan tuningannya. Bedanya adalah yang di bagian sininya ini guys. Bedanya itu di sini. Kalau yang ininya hampir sama dengan alternative rock, makanya gue kasih nama IEM gitu loh. Nah kalian bisa lihat bedanya kan ya. Itu untuk yang di efek sound. Kalian bisa download, gue bilang itu gratis ya teman-teman ya, efek sound itu. Jadi kalau untuk di PC atau di laptop, terus kalian pakai IEM, nah itu ngebantu banget gitu. Apalagi kalau misalnya IEM kalian itu tipe-tipe bass head, dimana biasanya vokal sama instrumen lainnya selain bass itu agak mundur ya. Biasanya.
Biasanya gitu ya guys ya. Sekarang gua akan liatin yang di si Asus Realtek lah. Ya Asusnya. Kagak keluar guys. Oke, ini ya guys ya. Ini adalah di kalian bisa lihat itu Realtek Audio Control gitu ya teman-teman ya. Realtek Audio Control. Nah di sini kalian bisa lihat ini ada dua speaker sama sebenarnya dua-duanya IM gue tancepin ya guys. Speakernya itu yang di belakang gitu. Yang ini yang di port depannya Realtek Audio ini adalah untuk yang si TRN V20. Jadi kalau TRN V20 itu tipenya itu balance hampir sama dengan JDView, cuma bassnya lebih sedikit dibandingkan JDView, makanya di bagian bassnya diangkat sedikit di bagian yang ini ya teman-teman ya. Ini gue bilang ini kayak 5 gitu ya. Ini 5, ini 5,5, ini 4,5. Nah ini 0, ini rata, ini juga 0 ya guys. Nggak kelihatan juga ya. Tapi gue sebutin aja lah ya. Ini 1,5, yang ini 2, yang ini 4, yang ini 3, yang ini 3,5. Jadi kayak gini ya untuk yang si TRN V20. Gue bilang itu kayak potensinya keluar. Jadi kayak bassnya itu dapat main, terus di clarity-nya itu dia agak nambah sedikit, separasi suara sama detail suaranya itu dapat dia. Jadi kayak gue seneng aja gitu sama si TRN V20 ini, kayak dia itu benar-benar ngasih soundstage yang berbeda dibandingkan dua yang lainnya ya. 4 yang lainnya lah ya kalau misalnya kita ngitungin si QKZ AK6 Pro sama si KZ Down dan si JDView. Kalau si GKG5 ini beda sendiri ya guys. Dia GKG5 ini nanti kalian bisa pakai juga tuningan dia itu untuk KZ Down karena dia hampir mirip. Hampir miripnya itu di bassnya ya. Bassnya memang gede gitu loh. Cuma kalau di clarity sama di detail suara GKG5 lebih unggul ya kalau di perasaan gua. Jadi kalau misalnya kalian lihat si TRN ini, kita balik dulu ke muka gua ada guys. Jadi ini TRN V20 ini kalau menurut gua di harga 150 ribuan itu worth it ya. Maksud gua ini IM lama guys, tapi karena dia nggak tahu ya, bagus ya teman-teman ya. Gue suka banget gitu loh. Hampir mirip di JDView, bedanya suaranya itu lebih warm. Kalau JDView itu bright gitu loh. Jadi kayak terik banget gitu loh. Di level-level tertentu, kalau misalnya udah di level yang suaranya agak keras, 70 ke atas, si JDView itu udah benar-benar nyengat ke telinga. Tapi kalau 50 itu mungkin masih bagus lah. Bahkan mungkin ya hampir atau lebih bagus dari inilah kalau menurut gua ya. Tapi kalau misalnya udah di atas itu agak nusuk ya, beberapa instrumen itu agak nusuk. Bedanya dengan ini dia lebih hangat gitu, lebih warm kalau kita bilang. Di sampai ke 100% dia juga masih oke dengan tuningan yang tadi ya guys ya. Jadi padahal suaranya udah keangkat kan. Terus fittingnya juga bagus. Yang membedakan adalah di bagian ininya teman-teman ya. Di bagian ininya. Si TRN V20 itu lurus ke atas. Dia lurus ke atas. Jadi tipe lama lah, bukan yang tipe L gitu loh. Kalau pakai HP mungkin agak sedikit susah kalau kalian nonton film kan, jadi harus dibalik supaya dia di atas karena bakal kena jari. Kalau di PC nggak masalah, justru lebih bagus. Kalau fittingnya itu di bagian dalam dia datar ya, ininya datar, jadi di telinga itu enak. Bentuknya juga ringan, kecil, jadi kayak compact aja gitu, nggak terlalu nyusahin gua gitu loh guys. Jadi ini bagi gue cukup favorit ya, si TRN V20 sama si JDView. JDView pun seperti itu ya guys ya. Bagian dalamnya ini datar gitu loh. Cuma dia lebih tebal dikit dibandingkan si TRN. TRN itu ininya tipis ya. Ini kalian bisa lihat tipis. Tapi si JDView ini dia agak tebal, tapi ininya sama-sama datar. Dan di bagian nozzle-nya ini kalau kalian lihat bawaannya itu jarak antara dasar nozzle-nya itu sama si ear tip-nya ini agak jauh, sama kayak si TRN V20. Nah, ini yang bawaannya ya, kita ngomong bawaannya ya guys. Bawaannya si IEM-nya. Sementara si GKG5 ini punya kelebihan di bass nih. Tapi sayangnya dia itu kayak gini guys. Kalian bisa lihat ini ada lekukan kan? Nah, ini agak nyakitin di bagian dalam telinga kalian kalau seandainya kalian pakai eartip bawaan dia. Ini bukan eartip bawaan, ini eartip si JDView. Jadi gitu guys. Gue ganti pakai eartip si JDView karena ujungnya itu dalamnya itu cukup tinggi ya. Nah, kalian bisa lihat kan cukup tinggi. Kalau pakai eartip bawaan, dia rendah guys. Jadi harus mepet banget ke telinga dan
itu yang bagian menonjolnya ini itu bakal kena di bagian telinga kalian tuh. Bagian menonjolnya ini akan kena di bagian dalam telinga. Jadi kalau kalian beli GKG 5, kalian baru pertama kali beli, nah kalian terpaksa beli ear tipsnya. Jadi kalian beli ear tipsnya yang tinggi kayak gini guys. Gua kasih lihat bedanya dah ya. Pakai yang bawaan dia punya dengan yang si JD View punya. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat bedanya dah. Lihat guys, gue deketin dah. Ini nih. Nah, kalian lihat di sampingnya kalau yang si JD View ini kan tinggi ya, jauh ya dari ke dasar nozzle. Sementara yang bawaannya itu lihat tuh. Deket banget guys. Jadi kalau kalian pakai yang ini ke telinga, itu dia akan masuk ke dalam bener. Nah, bagian ininya, nah ini yang gue bilang nih, yang melengkung. Nah, dia melengkung. Itu bakal sakit gitu loh di telinga begini. Kayak gimana ya? Makanya gue ganti gitu loh. Jadi kalian harus ganti ear tipnya ini dengan, kalau kalian udah punya IM yang lain, kalian bisa ganti. Tapi kalau belum ya kalian terpaksa beli guys. Ear tipsnya itu. Dan untuk si JD View gue pakai yang beda ya, bukan yang bawaan dia nih. Gue pakai ini yang Roselsa. Ya kalian bisa cari di toko hijau pun toko oranye gitu ya, pakai yang Roselsa. Kalau pakai yang lain terserah kalian, itu bebas sih, itu bebas. Kalau ear tip itu bebas. Sekarang kita akan masuk ke yang tuningan si GKG 5 ya. Nah ini adalah tuningan buat GKG 5. Seperti yang gue bilang, karena dia bassnya itu lumayan ekstra, jadi gue nggak terlalu ninggin bassnya. Gue lebih ninggin di bagian high frekuensi, kayak di vokal sama instrumen yang lainnya itu lebih nonjol ya dibandingkan bassnya, karena bassnya luar biasa coy. ini yang bagian sini 4 ya, bagian di sini tuh 3,5, semakin turun ini 3, ini 2 ini udah pasti 0 kalau gue ini 3, ini 3,5, yang ini 4, ini 4,5, yang ini 5 ya. Jadi di bagian akhirnya itu apa sih orang bilang high frekuensi ya? Kalian kasih tahu gue kalau salah ya, gue nggak ahli guys. Ini tuningan gue aja gitu loh. Di bagian high frekuensinya ini agak lebih tinggi karena supaya vokal sama instrumen lainnya itu lebih keangkat. Dan ternyata gue bisa bilang kalau kalian suka basset, kalian pakai yang ini, tapi kalian pengen dapat detail, terus kalian pengen dapetin suara instrumen yang lain, beli GKG 5, tuning seperti itu, kalian dapetin semuanya. Gitu guys, gue bilang kayak gitu. Jadi dia kayak lebih worth it aja gitu loh. Jadi lebih, gue rekomendasi bagi kalian yang suka bass-bass oke, tapi pengen dapat detail lagi, beli GKG 5. Gue bilang kayak gitu aja, kalian dapet semuanya. Yang membedakan hanya mungkin di clarity. Clarity-nya memang si TRN V20 sama si JD10 itu di atas si GKG 5. Tapi gue bisa bilang nggak akan jauh tertinggal. Ya teman-teman ya, nggak akan jauh tertinggal. Bener-bener yahut coy yang GKG 5. Kalian nggak rugi belinya. Ini bisa dipakai untuk si KZ Down. Karena KZ Down itu tipenya hampir sama dengan si GKG 5. Makanya gue bilang kayak kalau kita beli merek yang berbeda, kita tahu ciri khas bawaannya si masing-masing pabrikan ini. Gue nggak tahu apakah GK ini dan KZ ini apakah dia satu pabrikan atau ini anak-anaknya gitu. Tapi kayak mereka ngebawa ciri khas yang hampir sama gitu loh. Dimana bassnya itu memang lebih menonjol, tapi di instrumen lainnya itu kayak gimana ya guys? Sedikit mundur. Tapi KZ-Dan agak lebih mundur dari GKG 5. Nah, kita udah sampai yang di GKG 5, kita akan masuk ke JD Vio. Kalau kalian punya JD10 Vio JD10 kayak ginilah tuningannya. Kenapa? Karena si JD10 itu memang di bassnya itu agak kurang, tapi bukan berarti nggak ada. Dapat guys. Di sini tuningan gue itu bikin bassnya itu bener-bener kayak lebih ngangkat, tapi cukup seimbang dengan clarity dan tipe suara bright yang dia punya gitu loh. Jadi ini gue yang sini 5 ya, gue kasih buat JD10. Yang di sini 5,5. Kalian bisa lihat bedanya kan, cukup tinggi di bagian low-nya itu. Jadi bassnya itu ngangkat. Lalu di sini udah pasti 4,5. Ini 0 ya. 0, ini 0. Nah, yang di sini gue turunin jadi min 1,5. Karena gue bilang dia itu benar-benar bright gitu loh. Kayak suaranya itu bright terus
Ini untuk menghindari dia menusuk telinga kita ya teman-teman. Dan clarity-nya udah dapat. Dia nggak perlu sebenarnya terlalu banyak di tuning di bagian yang high frequency gitu loh kalau menurut gua ya. Ini 0 ya, ini 0. Terus ini min 1,5 lagi, ini 0 gitu. Ini 1,1, ini 1,1 ya. Nah, yang di sini diangkat sedikit jadi 2. Gitu guys, itu tuningan gua untuk Vio JD10. Jadi kalian bisa pakai untuk tipe-tipe yang sama, dimana seperti yang gue bilang JD10, Vio JD10 tuh tipenya itu balance dan dia ciri khas suaranya itu bright, lebih kenceng tapi agak nusuk dikit. Kalau kalian punya seperti itu, kalian bisa pakai tuningan yang kayak gini. Kalian boleh tuning sendiri, itu lebih bagus karena sesuai seperti yang gue bilang itu selera guys, ya itu selera. Nah kalian bisa pakai untuk tipe-tipe yang sama dengan JD Vio 10. Kalau misalnya yang ini GKG 5 tipe-tipe yang sama, yang ekstra bass tapi kayak vokal sama instrumen lainnya agak mundur dikit. Di sini kalian bisa pakai seperti yang gue bilang, jangan pakai flat-flat ya guys ya. Biasanya flat-flat itu nggak terlalu bagus guys. Terus jangan pakai preset-preset juga yang kayak gini. Gue udah coba guys, nggak terlalu bagus ya teman-teman ya. Maksudnya ya mungkin di beberapa IM dia pas ya, tapi kalian coba aja. Kalau misalnya pas sudah nggak perlu dirubah lagi. Tapi kalau misalnya nggak pas ya kalian harus tuning sendiri. Nah kalau misalnya yang kalian punya sama dengan TRN V20 di mana bassnya itu agak dapet, ada gitu loh, lebih di atas JD Vio, tapi kalian butuh clarity-nya lebih dan detail suaranya. Ini juga gue kasih rekomendasi dah guys ya. Kalau khusus untuk ini dah, gue kasih rekomendasi karena dia itu begitu dituning, kalian juga dapat semuanya gitu loh. Yang membedakan memang bassnya nggak akan bisa sewahnya si GKG 5, gue bilang kayak gitu. Jadi kalian itu aja sih, gue ngasih seperti janji gue yang gue bilang bahwa inilah tuningan gue dimana kalian bisa pakai kalau seandainya kalian memakai hal yang sama, terutama PC ya. Kalau di HP juga nggak akan beda jauh ya guys ya, cuma di HP itu adalah biasanya dia bassnya udah dapat duluan. Mau si JD Vio, mau si TRN V20, GKG 5 apalagi ya, bassnya tuh udah dapat duluan. Mungkin karena sound card bawaan dia guys. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih sound card bawaannya si HP itu berbeda dengan si PC, dimana dia kan pakai Realtek. Gue nggak tahu kalau yang di HP itu pakai apa ya, gue nggak nyari tahu juga gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kurang pas ya tinggal dituning aja mirip-mirip kayak gitu guys. Dimana kalau misalnya kalian pakai yang bass set, kalian pengen clarity-nya lebih ya di bagian high frequency-nya kalian naikin aja gitu loh. Itu kalau memang namanya high frequency ya, kalau enggak ya maaf ya guys ya, tolong kasih tahu gue gitu loh. Jadi gitu aja, bye bye, see you next video. Jangan lupa like, subscribe ya.